jenis-jenis matriks ada 9. Yang pertama ada matriks baris, yang kedua ada matriks kolom, yang ketiga ada matriks persegi, yang keempat ada matriks persegi panjang, yang kelima ada matriks diagonal, yang keenam ada matriks segitiga atas, yang ketujuh ada matriks segitiga bawah, yang kedelapan ada matriks identitas, yang terakhir yang kesembilan itu ada matriks nol. Mari kita lihat penjelasannya. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis matriks. Jenis matriks. Baik. Yang saya sampaikan sebelumnya ada 9 jenis matriks. Yang pertama, kita akan bahas yang pertama adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Ini seperti apa? Kita contohkan dengan berikut. Misalkan ada matriks P. Dia adalah matriks baris. Dua anggotanya adalah 2, 4, negatif 1, 0. Ini adalah matriks baris. Sehingga matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris dan kolom sebanyak n. Kalau contoh di sini berarti ini matriks baris dengan ordo ada satu baris, ada 4 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Maka ini ordonya adalah 1 kali 4. Nah, ini adalah matriks baris. Kemudian jenis yang kedua adalah matriks kolom. Nah, matriks kolom itu seperti apa? Dengan kita contohkan, misalkan kita tuliskan matriks Q. Matriks Q dengan anggotanya misalkan 4, 3, 1. Ini adalah matriks kolom. Ini matriks kolom ini adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom dengan baris M. Kita lihat dari contoh ini adalah dia matriks Q ini memiliki satu kolom yaitu 4, 3, 1 anggota-anggotanya. Dengan barisnya ada berapa baris? Di sini ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Sehingga ordonya adalah 3 kali 1. Nah, ini adalah contoh matriks kolom. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ada matriks persegi atau bujur sangkar. Kita contohkan, misalkan ada suatu matriks A. Kita contohkan ada suatu matriks A. Anggotanya adalah negatif 1, 0, 3, 2. Oke. Nah, ini disebut dengan matriks bujur sangkar. Kenapa? Atau matriks persegi kenapa? Karena dia memiliki baris dan kolom yang jumlahnya sama. Kita lihat. Matriks A memiliki 2 baris, yaitu baris ke-1 dengan anggotanya negatif 1 dan 0. Baris kedua yaitu 3 dan 2. Ini baris 1, ini baris 2. Kolom, dia juga memiliki kolomnya adalah sebanyak 2. Kolom pertama adalah negatif 1 dan 3. Kolom kedua adalah 0 dan 2. Atau kita tuliskan ukuran matriks A atau ordo matriks A adalah 2 kali 2. Nah, ini disebut dengan matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Jadi saya ulangi bahwa matriks persegi itu adalah matriks yang ukurannya atau yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Bisa dicontohkan dengan matriks dengan ordo 3 kali 3 atau 4 kali 4. Nah, saya contohkan adalah matriks yang
2 kali 2. Yang keempat, adapun yang keempat itu adalah matriks persegi panjang. Baik, kita contohkan misalkan ada matriks B. Matriks B dengan anggotanya ada 3, 4, 0, 10, 2, 1. Oke. Ini adalah matriks persegi panjang dengan anggotanya sebagai berikut. Kita lihat bahwa matriks B ini memiliki 2 baris. Dan juga matriks B ini memiliki 3 kolom, sehingga ini kita katakan matriks persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang? Nah, matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama. Atau saya ulangi, jumlah baris dengan jumlah kolomnya tidak sama. Kita lihat, matriks B ini barisnya ada 2 dan jumlah kolomnya ada 3, sehingga kita tuliskan matriks B berordo 2 kali 3. Ini disebut dengan matriks persegi panjang. Berikutnya, kelima, ada jenis kelima itu ada matriks diagonal. Oke, ada matriks C yang bujur sangkar ordonya 3 kali 3. Anggotanya adalah 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1. Oke, kita lihat diagonal utama. Nah, istilah diagonal utama adalah, nah ini yang Bapak tunjukkan atau saya tunjukkan, ini adalah diagonal utama. Ini disebut matriks diagonal. Kenapa? Pertama, matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi dengan semua anggota matriks C di luar diagonal utamanya adalah 0. Atau saya ulangi, matriks diagonal ini adalah matriks persegi atau matriks bujur sangkar atau matriks yang berordo n kali n dengan elemen atau dengan semua elemennya di luar diagonal utama bernilai 0. Ini disebut dengan matriks diagonal. Yang keenam ada matriks segitiga atas. Oke, kita contohkan. Misalkan ada matriks D dengan ordonya 3 kali 3. Anggotanya adalah 4, 2, 1, 0, 5, 4, 0, 0, 1. Oke, kita perhatikan. Ini adalah matriks segitiga atas. Kita perhatikan. Ini oke. Nah, kenapa disebut segitiga atas? Kita lihat ada elemen-elemennya yang membentuk suatu segitiga. Atau matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar atau matriks yang berordo n kali n dengan semua elemen yang di bawah diagonal utama ini di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini matriks segitiga atas. Yang ketujuh ada matriks segitiga bawah. Kita contoh, misalkan ada matriks E
dengan ordo 3 kali 3 dengan anggotanya 3 0 0 1 4 0 2 1 negatif 2. Baik, ini adalah contoh matriks segitiga bawah. Kita lihat bahwa diagonal utama sampai ke bawah ini membentuk suatu segitiga, atau dengan kata lain matriks segitiga bawah ini adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi dengan semua elemen di atas diagonal utama. Ini di atas, ini diagonal utama adalah 0. Atau saya ulangi, matriks segitiga bawah itu adalah matriks persegi yang semua nilai elemennya yang di atas diagonal utama bernilai 0. Ini matriks segitiga bawah. 8. Yang ke-8 ada matriks identitas. Oke, matriks identitas. Matriks identitas unik sendiri. Dia disimbolkan dengan huruf kapital I. Jadi matriks identitas adalah I. Contoh misalkan dia berordo 3 kali 3. Dia anggotanya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Oke. Ini adalah matriks identitas. Jadi matriks identitas ini adalah matriks yang nilai diagonal utamanya adalah 1 dan semua nilai yang lainnya adalah 0. Ini matriks identitas untuk ordonya 3 kali 3. Bagaimana dengan 2 kali 2? Dengan 2 kali 2 perhatikan gambar. Ini adalah matriks identitas 2 kali 2 dengan diagonal utama adalah 1 semua dan selainnya adalah 0. Terus bagaimana dengan matriks identitas yang keempat? Sama saja. Kita contohkan, perhatikan gambar di samping bahwa matriks identitas untuk ordo 4 kali 4 setiap atau semua nilai diagonal utamanya adalah 1 dan lainnya adalah 0. Ini adalah matriks identitas. Terakhir, yang ke-9 ada matriks 0. Baik, yang terakhir adalah matriks 0. Matriks 0 sendiri kita contohkan, misalkan ini misalkan matriksnya adalah matriks E. Ordonya misalkan 2 kali 3. Ini anggotanya 1 Ini anggotanya 0 0 0 0 0 0. Semua elemennya adalah 0. Bentuknya seperti apa? Boleh persegi atau persegi panjang. Untuk matriks 0 ini tidak ada ketentuan ukuran, tapi ketentuannya adalah semua elemennya adalah 0. Baik, inilah jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks baris, yang kedua adalah matriks kolom, yang ketiga matriks persegi atau matriks bujur sangkar, 4 ada matriks persegi panjang, yang kelima ada matriks diagonal, yang keenam adalah matriks segitiga atas, 7 matriks segitiga bawah, 8 matriks identitas, dan 9 adalah matriks 0. Nah, inilah jenis-jenis matriks. Ke-9 jenis matriks ini mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Tunggu dulu, ada latihan-latihan soal buat adik-adik agar memahami. Untuk pembelajaran kali ini ada soal esai dan juga soal pilihan ganda. Soal esai ini intinya adalah ada suatu permasalahan kehidupan nyata, kemudian adik-adik mampu menuliskan dari permasalahan nyata ini dalam bentuk matriks. Adapun yang kedua ini ada soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini adalah tentang konsep matriks. Jadi adik-adik sejauh mana
adik-adik mampu menyelesaikan atau mampu memahami materi tentang konsep matriks. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lanjut lagi ke materi berikutnya masih tentang matriks. Subbabnya adalah tentang operasi pada matriks. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian dengan matriks, kemudian ada transpose dan juga ada kesamaan matriks. Oleh karena itu simak saja pada part berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.